Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa dan siswi kelas 3? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar SKI, yaitu pelajaran kelima tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah siap? Baik. Mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kelima, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Tujuan pembelajaran ada 4, yaitu 1. Meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW. 2. Memahami kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. 3. Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. 4. Meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, mari kita mulai dengan tujuan pembelajaran yang pertama. 1. Meneladani kesabaran Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku, apakah kalian mempunyai sifat sabar? Baik. Mari kita lihat kesabaran Nabi Muhammad SAW sejak kecil. 1. Nabi Muhammad dilahirkan sebagai anak yatim. Saat Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib sudah meninggal dunia. Kemudian beliau dimakamkan di kota Yatsrib. 2. Ketika usia Nabi 6 tahun, ibunya pun wafat. Yaitu ketika Nabi berusia 6 tahun, ibunya mengajak beliau berziarah ke makam ayahnya. Kemudian setelah berziarah, dalam perjalanan pulang, ibundanya sakit dan wafat. Kemudian beliau dimakamkan di desa Abwa. Nabi pun pulang ke Mekah ditemani pelayannya yang bernama Ummu Aiman. 3. Ketika usia Nabi 8 tahun, kakeknya pun wafat. Sehingga dari usia 8 sampai dengan 25 tahun, pengasuhan Nabi beralih ke pamannya yaitu Abu Thalib. Demikianlah ujian atau cobaan yang dihadapi Nabi dari sejak ia lahir. Namun, tidak ada sedikit pun Nabi berkeluh kesah, karena Nabi begitu sabar dalam menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, 2. Memahami kehidupan Nabi Muhammad SAW ketika remaja. Saat usia 8 tahun, kakeknya meninggal dan pengasuhan beralih kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Kemudian karena tidak ingin memberatkan pamannya, Muhammad kecil bekerja sebagai penggembala kambing. Beliau bekerja dengan tekun, kerja keras, dan bertanggung jawab. Sehingga semua kambing yang digembalakan Muhammad tumbuh sehat dan gemuk. Dengan bekerja sebagai penggembala, banyak pelajaran yang didapat oleh Nabi Muhammad. Di antaranya adalah pelajaran bertanggung jawab. Karena tanggung jawabnya, maka kambing-kambing yang digembalakannya tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan gemuk, dan tidak diganggu oleh hewan buas. 2. Saat usia Nabi 12 tahun, nah umur 12 tahun ini sudah masuk usia remaja. Beliau ikut berdagang ke negeri Syam bersama Kabilah dan Abu Thalib. Di dalam perjalanan ke negeri Syam, Kabilah atau rombongan bertemu dengan pendeta Buhairah. Pendeta tersebut tertarik kepada Nabi Muhammad karena melihat tanda-tanda kenabian yang terdapat di dalam diri Muhammad. Beliau mengatakan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, bahwa Muhammad bukanlah orang sembarangan, tapi akan menjadi nabi terakhir. Maka disarankan oleh Buhairah bahwa Nabi Muhammad harus segera dibawa kembali ke kota Mekah.
karena sangat berbahaya berada di negeri Syam, banyak orang Yahudi dan Nasrani yang akan membunuhnya. Selanjutnya, yang ketiga, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bekerja. Dalam bekerja, Nabi mau kerja keras. Beliau sangat tekun dan bertanggung jawab. Ketekunannya dan sikap tanggung jawabnya sudah terlihat sejak bekerja sebagai penggembala. Nabi pertama kali mengembala di desa Bani Sa'diyah, yaitu hewan ternak yang dimiliki oleh Halimah Sa'diyah. Yang kedua, karena semangat dan mau bekerja keras inilah, maka di usia 12 tahun, beliau diajak berniaga atau berdagang ke negeri Syam. Padahal negeri Syam adalah negeri yang sangat jauh dari kota Makkah. 3. Kejujuran dalam berdagang. Pada usia 25 tahun, Siti Khadijah, yaitu seorang saudagar kaya, memintanya untuk memimpin kafilah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, Siti Khadijah ini meminta Nabi untuk menjadi kafilah yang membawa barang dagangannya karena sudah mendengar berita bahwa akhlak Nabi dan kejujurannya dalam berdagang sangat terkenal. Akhlak Nabi dan kejujurannya dalam berdagang yaitu tidak menipu pembeli, tidak mengurangi timbangan, dan sangat santun melayani pembeli, sehingga sangat disenangi para pembeli. Dan perdagangan beliau pun menjadi maju pesat. Pada akhirnya, Siti Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ada 3 peristiwa yang sangat penting, yaitu pertama, peristiwa Perang Pijar. Perang Pijar ini ketika terjadi pelanggaran kesucian bulan haram dan tanah suci Mekah, maka terjadilah perang. Perang ini berlangsung sampai 4 tahun. Saat usia Nabi 15 tahun, terjadi Perang Pijar. Berarti pada saat itu Nabi masih sangat muda, yaitu masih remaja. Tapi beliau berani bertugas mengumpulkan dan memberikan anak panah kepada paman-pamannya. 2. Hiful Fudul, yaitu perjanjian membela kehormatan bersama, membela kehormatan kota Mekah. Pada peristiwa Hiful Fudul ini, Nabi Muhammad yang masih berusia sangat muda pun ikut berperan, yaitu peranannya mengambil keputusan. Nah, Hiful Fudul ini bertujuan mencegah terjadinya perang di Tanah Suci. 3. Peletakan kembali Hajar Aswad. Nabi membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban tersebut. Lalu, setiap utusan kabilah diminta oleh beliau untuk memegang dan mengangkat sorban tersebut secara bersama-sama sampai ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Penduduk Kota Mekah senang dan rela menerima keputusan dari Nabi karena beliau bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat bijaksana, orang yang adil. Sehingga dengan cara tersebut tidak terjadi perpecahan. 5. Hikmah mempelajari kisah masa remaja Nabi Muhammad SAW. Meneladani sifat dan perbuatan Nabi Muhammad karena beliau adalah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik. Hendaknya masa kanak-kanak dan masa remaja digunakan untuk hal-hal yang baik, seperti mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk kehidupan setelah dewasa. Rajin membantu orang tua, misalnya melakukan pekerjaan rumah yang ringan, membantu meringankan beban orang tua. Kita tidak boleh malu melakukan hal yang halal. Bukankah Nabi sudah mencontohkan ketika beliau masih kecil, beliau dapat melakukan pekerjaan rumah yang ringan. Kemudian
ketika beliau mulai menginjak usia 12 tahun atau remaja, beliau dapat membantu meringankan beban Abu Thalib, yaitu dalam pengasuhan Abu Thalib, beliau mengambil pekerjaan sebagai penggembala. Beliau tidak malu melakukan hal tersebut karena hal itu adalah baik dan halal. Kemudian, sebagai pelajar muslim yang baik, hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh dan tekun dalam belajar. Meskipun seperti sekarang ini kita belajar dari rumah, jangan menyerahkan semuanya kepada orang tua. Tanamkan sifat mau bekerja keras, sungguh-sungguh, sabar, tidak mudah mengeluh, jujur dan amanah. Bersikap baiklah kepada semua orang, terutama kepada ayah bunda, sehingga kita pun akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Kita telah mempelajari masa remaja Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa meneladaninya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, supaya lebih memahami pelajaran hari ini, silakan kalian kerjakan latihan halaman 64 sampai dengan 65, yaitu Romawi 1 dan Romawi 2. Baik, kita akhiri pelajaran kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.